Hai, balik lagi di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal The Art of Waiting. Dimana gue sendiri sih sebenarnya masih buruk dalam hal ini. Seperti yang gue pernah ceritain, gue pernah kehilangan kesempatan untuk beggars di beberapa saham karena gue tidak apa ya, nggak kuat nunggu lah. Kak Dharma, terus ada di range market, which is nggak kecil sih dan lumayan besar sekali. Berikutnya lagi gue mengalami kesalahan di mana seharusnya gue untuk melakukan keluar dari perusahaan tersebut karena tanda-tanda yang sangat jelas, yaitu adanya perubahan, uh, apa sih namanya, perubahan dari industri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena gue punya istilah tanda kutip trigger cell, dimana kalau misalkan terjadi pengeluar apa kalau misalkan terjadi satu hal dan lainnya, gue harus melakukan penjualan, setelah itu harus melakukan review ulang, dan akhirnya gue mengalami kerugian juga di sana instead keuntungan. Nah, gue baru dapat satu falsafah namanya Wu Wei atau Art of Waiting. Kalau misalkan Warren Buffett pernah ngomong bahwa ada hal-hal yang sebenarnya lu nggak bisa force gitu, lu nggak bisa apa sih namanya, uh, buru-buru lah. Kayak misalkan kalau misalkan lu pengen punya 9 bayi, lu nggak akan bisa dengan cara menghamili 9 wanita dan akhirnya menunggu bayi itu tiap bulan akan ada gitu. Lu nggak bisa seperti itu. Pasti ada waktu tunggunya. Ya kalau misalkan bayi ya 9 bulan 20 hari. Wu Wei ini sendiri berkata bahwa falsafah ini adalah berkata bahwa kalau misalkan eh, lu melawan alam, lu pasti bakalan kalah gitu. Akan ada banyak hal yang di dunia ini yang memang lu harus nunggu gitu. Setelah lu melakukan sesuatu, sisa terakhir dari strategi tersebut adalah menunggu. Seperti layaknya kayak lu menanam padi ataupun lu menanam bunga ataupun tanaman ataupun pohon dan segala macam gitu. Ya kalau lu menanam kayu kayak apa ya, gue juga nggak tahu sih, kayu abasiah atau jati dan segala macam, lu mesti nunggu tahunan sampai kayu itu jadi gitu. Setelah itu lu baru bisa jual kayu tersebut. Kalau misalkan lu berharap untuk tiap tahun ada, ya tetap aja lu mesti tanam sekarang, tahun depannya tanam di tempat lain, tahun depannya tanam tempat lain, dan akhirnya lu akan menghasilkan tiap tahun, tapi lu nggak akan bisa melawan alam itu sendiri. Kalau misalkan lu melawan alam, ya lu pasti kalah gitu. Gua menyimak pelajaran dari guru surfing gua berkata bahwa lu mesti respect dengan alam itu sendiri. Lu akan bisa taklukkan alam, tapi lu bisa bergerak beriringan dengan alam tersebut gitu. Uh, Kalau misalkan lu di dalam surfing itu kan kita menggunakan laut bebas, artinya sebenarnya lu tuh nggak akan bisa nyuruh-nyuruh alam, oke, bikin ombak yang gede dong segala macam. Lu nggak akan bisa seperti itu. Tapi yang bisa lo lakukan adalah lo menunggu apakah ombak tersebut layak untuk lo datengin, layak untuk lo naiki atau enggak. Kalau nggak layak ya tunggu ombak berikutnya. Kalau nggak layak juga ya tunggu ombak berikutnya. Lu butuh ilmu pengetahuan dalam hal menunggu tersebut, karena dalam waktu menunggu tersebut nggak ada waktu-waktu tertentu yang sebenarnya lu nggak layak juga untuk nunggu karena ombaknya kebanyakan akan kecil gitu. So apparently dalam waktu menunggu sendiri lu butuh ilmu pengetahuan gitu, ilmu pengetahuan dalam hal menunggu tersebut, karena ada beberapa saat yang sebenarnya lu nggak layak juga untuk ditunggu gitu. Nah, eh kembali lagi bahwa ini menekankan untuk diri gue sendiri bahwa kalau misalkan lu sudah mengerjakan PR lu, mengerjakan apa yang lu harus lakukan, lu harus tahu apa target lu gitu. Dalam hal ini lu bisa dalam target angka, profit ataupun segala macam, atau lu dalam bentuk view. Kalau dalam istilah gue sih mungkin lebih ke arah tanda-tanda lah, tanda-tanda harus exit itu seperti apa. Contohnya gue di perusahaan cyclical atau coal company, gue cuma ngomong bahwa exit kalau misalkan harga coal berada di bawah sekian, atau exit ketika revenue, bukan revenue sih, net income tiba-tiba turun di bawah kuartal berikutnya gitu. Kuartal sebelumnya, sorry, kuartal sebelumnya misalkan Q4-nya sekian, Q4-nya misalkan 100, Q2-nya ternyata 10. Udah itu tanda-tanda harus exit.
dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan cyclical, gue ngerasa bahwa karena ngelihatnya dari coal, ya lu pasti akan ada siklus, ada mini siklus sendiri, di mana biasanya di kuartal 1 itu akan terjadi penurunan akibat dari ya alam itu sendiri. Lu nggak bisa lawan alam, hujan dan segala macam mengakibatkan turunnya jumlah produksi. Tapi dengan harga yang ada, tentu lu harus melihat bahwa penurunannya nggak mungkin sejauh itu gitu. Lu mesti ngecek satu persatu, lu mesti paham juga mana yang lu harus tunggu, mana yang harus enggak. Dalam konteks ini mungkin gue ngerasa bahwa kalau misalkan dia turun dari Q4 terlampau jauh, bahkan turun dari Q3 ataupun Q2-nya, jauh lebih aman untuk ditinggalkan. Karena itu adalah tanda-tanda yang gue taruh di dalamnya gitu. Nah, uh, itu adalah bagaimana cara gua melakukan menunggu apakah gua harus exit ataupun enggak gitu. Di antara nunggu tersebut ya lu mesti nunggu laporan keuangan. Dan kembali lagi bahwa Warren Buffett pernah bilang, the money is not in buying, the money is not in selling, the money is all in waiting. Jadi setelah lu melakukan hal segala macam dan lu udah tahu, menunggu adalah bagian dari strategi yang lo harus lakukan. Selama waktu menunggu tersebut, tentu lo harus belajar tentang perusahaan tersebut atau lo mencari opportunity lain. Tapi kalau misalkan memang tidak bertemu, chill out. So, that's it. Kalau misalkan ada pertanyaan, lo bisa ke Instagram gua @bayutabusala atau email gua aja di bayutabusala@gmail.com. See you again next time.